Kan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah acara mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin yang berhadir di room kali ini diperkenankan untuk unmute mikrofonnya. Kepada Kak Andi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Andi. Kepada peserta yang baru bergabung, selamat datang di pelatihan pembuatan media dan video pembelajaran kimia di lingkungan lahan basah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru MGMP Kimia di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baik, sebelum kita memulai acara inti, kita akan mendengarkan sepatah dan dua patah kata dari Ketua MGMP Kimia Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik itu dari Bapak Saukil Ajmi SPD maupun dari Bapak Khairuddin SPD, ataupun perwakilan dari beliau berdua. Kepada Bapak, saya persilahkan. Silakan Pak Saukil. Tolong Kak gilirnya ya. Iya. Ya, maaflah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pelatihan pembuatan media dan video pembelajaran kimia di lingkungan lahan basah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru MGMP Kimia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Yang ulun hormati Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia, Bapak Dr. Haji Rosman Sahin Judi. Yang ulun hormati Bapak-Bapak dosen Program Studi Pendidikan Kimia, Bapak Dr. Andus Farham Saadi MSI, Bapak Dr. Andus Haji Mahdiam MSI, juga anggota tim lainnya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang tergabung dalam forum MGMP Kimia baik dari SMA maupun MA se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada kesempatan ini ulun atas nama teman-teman semua, Bapak Ibu Dewan Guru yang tergabung dalam forum MGMP Kimia SMA MA ini
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen dari Prodi Pendidikan Kimia yang untuk yang kesekian kalinya mau meluangkan waktu dan membagi pengetahuan, membimbing kami yang sudah lama mungkin ya lulus dari perguruan tinggi dan masih mau membimbing kami dalam pelatihan ini. Kemudian pada kesempatan ini juga kita mengucapkan ampun dan maaf jika sekiranya kalau dalam pelaksanaan kegiatan ini di antara kami atau terutama ulun ada keterlambatan atau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami lebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, seperti kita ketahui bahwa menurut beberapa narasumber yang pernah ulun dengar, bahwa sebenarnya kita selama merdeka ini gonta-ganti kurikulum atau sebenarnya evolusi kurikulum ya. Itu mungkin 14 kali sudah katanya gitu. Sampai sekarang kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapannya memang untuk merubah mindset kita supaya proses pembelajaran jadi lebih baik. Dan itu diharapkan juga nanti output dari anak-anak didik kita jadi lebih bagus. Nah, dalam kesempatan ini kita tentu sangat berterima kasih kembali kepada Bapak Ibu dosen yang mau berbagi untuk melatih kita agar kita bisa meningkatkan kompetensi kita, dan terutama bagi saya pribadi ini mengubah mindset supaya bisa memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna kepada para siswa-siswi kami. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan harapan ulun terutama untuk diri ulun pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian bahwa apa-apa yang bisa kita ambil di sini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya di tempat kita bekerja. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ulun mohon maaf kalau sekiranya terdapat kehilafan dan kekurangan, dan ulun akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saukil Ajmi yang telah mewakili dari Ketua MGMP Kimia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Tim Pengabdian pada kegiatan kali ini oleh Bapak Dr. Andes Parham Saadi MSI. Kepada Pak Parham, saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Uji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Saukil, mari kita sekali lagi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berselawat untuk junjungan besar Muhammad SAW, di mana pada siang hari ini kita kembali bisa dipertemukan dalam kegiatan Zoom meeting ya. Jadi sudah sekian tahun mungkin tidak tegur sapa, apalagi berjumpa karena masing-masing berada dalam tugas negara yang mulia untuk mendidik anak bangsa ini. Jadi pada hari ini kita merasa senang sekali lanjutan dari yang kemarin. Jadi insya Allah dalam sebulan ini ada lebih sering kita bertemu walaupun tadi di Zoom. Dan mudah-mudahan nanti pada saatnya kita benar-benar bisa bertemu kembali di Amuntai atau di Hulu Sungai Utara ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sebetulnya kami ucapkan kepada Bapak Ketua Koordinator Prodi yang memfasilitasi untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Karena ini adalah kewajiban dari para dosen yang dibebankan oleh universitas. Karena universitas kita kan sudah masuk dalam kategori BLO dan harus menjaga IKU,
indikator kinerja universitas. Salah satunya adalah terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di antara Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang tergabung di dalam MGMP Kimia Hulu Sungai Utara, baik dari Madrasah Aliyah maupun dari SMA ya, yang dalam hal ini mungkin diketuai oleh Pak Sokil untuk madrasah ya, dan Pak Hairudin untuk SMA, dan tentu saja kita merasa senang sekali dengan anggota-anggota yang mudah-mudahan bisa menerima kehadiran kami dalam kegiatan ini ya. Terima kasih pula nih kepada tim pengabdian pada masyarakat, Pak Madian yang juga bersama-sama menyiapkan kegiatan ini, dan juga tim panitia ya, menyiapkan untuk bisa lancarnya komunikasi kita pada kesempatan ini. Sebetulnya pengabdian kepada masyarakat yang akan kita ikuti ini, kalau kita sering berselancar di internet itu mungkin sudah banyak yang mengenal, saya kira. Karena kegiatan kita ini adalah pembuatan media dan video pembelajaran. Nah, hanya saja penekanannya kita mau yang lebih khas. Kalau kita berselancar di internet itu banyak sudah media-media pembelajaran ya, dari berbagai daerah atau berbagai kota malah. Nah, kita di HSU khususnya itu ternyata sejalan sekali dengan UILM, dengan Lambung Mangkurat, yaitu didominasi oleh lingkungan lahan basah. Dan universitas juga mencanangkan sebagai universitas yang kajiannya itu fokus ke lingkungan lahan basah. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba bersama-sama mengangkat khas daerah kita, Hulu Sungai Utara, sebagai nanti persepsi mungkin untuk materi-materi pembelajaran kita yang mudah-mudahan itu membuat siswa kita itu merasa mata pelajaran kita ini bukan hal yang asing. Ya. Apalagi kalau kita tadi dihadapkan pada kurikulum yang baru, di mana kalau sekilas saya dengar itu tidak ada lagi kekhususan IPA, EPS, bahasa ya. Nah, kalau dulu kita mungkin Pak Hairudin, Pak Saukil, dan teman-teman itu senang, bangga gitu, begitu dipilih masuk IPA. Gitu. Seperti dikelompokkan sebagai anak-anak unggul gitu ya. Padahal sebetulnya sama-sama aja ya. Karena belajar EPS juga susah, belajar bahasa pun lebih susah. Coba kalau kita disuruh membuat puisi mungkin tidak terlalu mudah itu. Bisa aja ada ditulis tapi tidak menarik, tidak bagus misalnya. Nah, cuma dulu itu IPA seperti diprioritaskan. Nah, termasuk di tahun 80-90-an itu basic science. Nah, sekarang sudah bergeser, rupanya kita lebih melihat kepada kebutuhan real, yaitu pasar kerja. Bagaimana kira-kira lulusan-lulusan kita dapat mendapatkan lapangan kerja dengan tentu saja memiliki kompetensi, keterampilan. Nah, disinilah mungkin yang ingin kita ajak bersama-sama, dan tentu saja akan memakan sedikit tenaga dan waktu kita. Ya. Karena mungkin kalau Bapak atau Ibu yang sudah suka video, mencari bahan-bahan itu, sudah mengenal ada berbagai pengolah-pengolah video ini ya. Nah, tetapi pada kesempatan ini mudah-mudahan kita karena bersama-sama tegawi. Nah, itu. Karena kalau sendiri-sendiri
kalau bahasa kitanya hawat itu. Ditunda, mungkin ada minat bisa tertunda ke besok hari, apalagi kita diserahi tadi pekerjaan mengawasi pembangunan ya, seperti Pak Edrianur, Pak. Pak Idrianur tadi beliau kan. Nah itu otomatis menyita waktu di luar dari kegiatan mengajar. Sehingga kalau misalnya ada hasrat untuk membuat video pembelajaran, tapi dalam waktu yang sama diberi tugas oleh kepala sekolah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya administratif misalnya, maka mau tidak mau kita terpaksa menunda hasrat kita itu. Nah, dengan bersama-sama ini mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sempat untuk membuat, jadi ada produknya, kita menghasilkan setidak-tidaknya ada beberapa video pembelajaran yang khas bernuansa Hulu Sungai Utara, ya, yaitu lahan basah. Nah, intinya mungkin itu. Jadi selebihnya nanti pada kegiatan kita berlatih bersama itu akan kita bicarakan. Jadi pada prinsipnya di sini kita belajar bersama, karena sebetulnya dipelajari sendiri bisa saja, hanya saja lebih banyak waktu misalnya kalau sendiri, karena tidak ada teman diskusi, tidak ada tempat bertanya-tanya gitu kan. Ya. Jadi kalau bersama-sama seperti ini mudah-mudahan ada produk yang juga bisa kita gunakan nanti untuk kegiatan kita mengajar, atau juga untuk menarik siswa kita, karena nanti lebih banyak mengharapkan pada minat siswa kan untuk belajar kimia atau belajar IPA atau belajar MIPA ini, karena mereka tidak dikhususkan lagi di jurusan IPA, IPS, bahasa, tapi mereka diberi kemerdekaan untuk memilih. Dan tentu saja itu kan ibarat kayak kita memasang bunga itu, ya, tentu yang menarik, berwarna-warni, memancarkan wangi gitu ya, sehingga kumbang itu lebih tertarik begitu. Ya, saya kira itu salah satunya yang kita harapkan nanti. Nah, mudah-mudahan harapan saya semuanya bisa mengikuti ini, baik kami dari segi tim pengabdian maupun dari teman-teman di Bapak Ibu anggota MGMP di sekolah bisa mengerjakan, dan juga tim panitia pengabdian juga bisa terus untuk melakukan kegiatan ini sehingga apa yang kita rencanakan bisa tercapai di akhir pertemuan ini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan sebagai pengantar atau sebagai sambutan atas kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Farham Saadi yang sudah memberikan sambutan. Berikutnya adalah sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia, Bapak Dr. Haji Rusmansyah MPD, sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini yang bertemakan pelatihan pembuatan media dan video pembelajaran. Kepada Bapak Dr. Haji Rusmansyah, saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada siang ini kita bisa bersilaturahmi sambil menuntut ilmu ya bersama-sama. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah SWT. Walaupun dalam suasana mungkin libur, tapi insya Allah kalau libur diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, insya Allah akan menjadi ibadah bagi kita bersama. Salawat dan salam kembali kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Farham, Pak Madian selaku tim PKM yang nantinya akan melakukan pelatihan pembuatan media dan video pembelajaran kimia ya, di lingkungan lahan basah, untuk nantinya meningkatkan kompetensi pedagogik Bapak Ibu guru MGMP ya di Kabupaten Sungai Utara.
kemudian kepada tim lainnya, jadi ada Misbah, kemudian juga di situ ada teman-teman lain ya yang membantu Andi, kemudian tadi siapa nih Pak Uji, lupa saya, yang moderator ya, moderator. Nah, Pak Uji ya, dan juga di sini dihadirkan juga teman-teman dari mahasiswa ya, mahasiswa ya, terutama 2019. Nantinya di sini dan juga itu tim dari mahasiswa yang ikut kegiatan dalam membantu Pak Parham dari para mahasiswa ada 4 orang, itu Akmal, kemudian siapa ya Akmal ya, Dewi ya kalau tidak salah, Dewi, kemudian Julia, dan juga satu lagi nih, lupa namanya. Siapa Pak? Nadia, lagi Nadia. Iya, Nadia. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa ini sudah ada yang selesai ya, apa sudah selesai nih. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi pengalaman lah bagi para mahasiswa. Nah, demikian pula mahasiswa 2019 yang hadir di sini diharapkan juga nanti bisa mengetahui berkaitan dengan tema yang diangkat ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya dalam menulis skripsi ya, nanti skripsi yang tentunya diharapkan jika mungkin itu 2019 ini semester depan ini kami akan melakukan nanti rapat bersama dengan Bapak Ibu dosen bagaimana jika pada semester depan itu sudah bisa dibimbing mereka ini untuk skripsinya, sehingga pada saat PPLP atau PPL ya, PPL yang semester depan itu bisa mendapatkan data-data yang tentunya diprogramkan pada semester berikutnya itu sudah bisa tinggal mengolah data. Itu diharapkan seperti itu supaya anak-anak atau mahasiswa ini akan lebih cepat selesai. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang ada ini ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang biasanya Bapak share ya itu pada teman-teman mahasiswa di dalam grupnya masing-masing itu mudah-mudahan membantu ya untuk meningkatkan kompetensi dan juga wawasan. Itu penting untuk kawan-kawan mahasiswa. Nah, Bapak Ibu juga yang tak terlupakan nih, Pak Syokil, Ketua MGMP Madrasah, kemudian Pak Hairudin, Ketua MGMP SMA. Beliau berdua ini, para mahasiswa kalau perlu diketahui itu alumni kita. Jadi alumni angkatan berapa saya lupa nih Pak Syokil, Pak Hairudin. Pak Hairudin angkatan berapa Pak Hairudin? Kan 92 Pak. 92. 91 Pak. Oh iya. Kalau Usain angkatan berapa Usain? Sama Pak, 91 dengan Ulun. Oh, saya kira. Jadi pengawas kan sudah, betul ya? Nggih, pengawas di HST Pak. HST. Apa selesai doktornya kemarin enggak? Kurang tahu Pak. Belum ya? Belum tahu. Ya, itu. Ya. Baik, nah ini Bapak-Bapak berdua ini juga kami ucapkan terima kasih yang selalu memfasilitasi kita ya untuk bisa masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Utara ini untuk kegiatan-kegiatan yang nantinya Bapak Ibu seperti disampaikan Pak Parham tadi bahwa ada kegiatan PKM dosen itu wajib untuk mengabdi. Jadi hasil-hasil yang didapat di perguruan tinggi itu didiseminasikan ke Bapak Ibu guru ataupun masyarakat maupun juga siswa lainnya. Nah ini salah satu bagian tugas kami. Nah pada kesempatan ini kami kemarin kan sudah sekali saya dengan Pak Hamid, kemudian Pak Parham dengan Pak Mahdian ini akan bersama-sama nanti berkolaborasi untuk sama-sama ke Kabupaten HSU. Alhamdulillah pagi tadi juga dengan Pak Kepala Sekolah SMA 1 ya Pak Hairudin. Pak Sokiman, Pak. Iya, Pak Sokiman ya. Nah, itu tadi juga. Itu SMA kami, Pak. Iya. Nah, senang sekali beliau itu nanti yang mudah-mudahan bisa nanti kawan-kawan tim mahasiswa yang kemarin dibimbing oleh Bu Lili ya. Bu Lili ya, betul ya. Bu Lili itu akan membantu kawan-kawan mahasiswa kita untuk belajar membuat ekuensi ini. Nah, nanti kolaborasi mahasiswa juga akan dilakukan soal Sabtu dengan kawan-kawan siswa kelas 12 pada tanggal 23 hari Sabtu kalau tidak salah. Pak Sukirman sangat senang sekali karena ada kolaborasi itu dan dia juga akan menyambut baik kegiatan nantinya di sana. Alhamdulillah kita diterima nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi 22-23 kita akan bersilaturahmi ke SMA
Negeri 1, Muntai Negeri Utara. Satu, Muntai Utara. Ya, Muntai Utara. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian teman-teman semua mahasiswa juga, saya sangat gembira dan bersyukur sebagai kami dari Prodi Pendidikan Kimia ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan positif ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman para dosen ini bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru terutama, yang tentunya ini nantinya bisa diimplementasikan kepada pembelajaran kimia di kelas, sehingga siswa kita itu akan menjadi tambah termotivasi, tertarik, dan juga akan senang belajar kimia. Begitu yang diharapkan. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa berjalan lancar, kita semua sehat walafiat, dan bisa melaksanakan dengan baik apa yang kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kegiatan untuk PKM berkaitan dengan pelatihan pembuatan media dan video pembelajaran kimia di lingkungan lahan basah untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru MGMP Kimia Kabupaten Nusa Utara. Pada siang ini kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rusmansyah atas sambutan dan telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Acara berikutnya ialah pembacaan doa. Kami mintakan kepada Bapak Saukil Ajmi untuk memimpin berdoanya kita pada siang hari ini. Kepada Bapak, saya persilahkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat ala hiya minhum wal amwat wa tabi'ina wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Saukil. Kemudian acara yang berikutnya adalah foto bersama. Kepada seluruh hadirin, saya mintakan untuk membuka kameranya. Yang belum berkerudung, silahkan berkerudung dulu. Yang belum bersisir dulu. Ini sudah. Oke, ini kita minta kepada Kak Andi untuk mendokumentasikan. Kepada Kak Andi, saya persilahkan. Terima kasih kepada saudari Hojia. Izin Bapak Ibu, bagi yang berkenan untuk bergabung, silakan dinyalakan dulu untuk videonya. Di tempat saya ada 2 slide, maka kita akan melakukan sesi foto bersamanya 2 sesi. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih belum menyalakan. Akan saya hitung. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bergabung pada sesi foto bersama. Saya kembalikan kepada MC.
Silakan saudari Putri. Terima kasih Kak Andi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu juga. Kita masuk kepada acara inti, yakni penyampaian materi tentang video scribe dan juga Filmora. Mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang terdengarnya masih asing begitu ya, apa itu video scribe, apa itu Filmora. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari Pak Farham Saadi dan juga Pak Mahdian. Kepada Bapak Farham maupun kepada Pak Mahdian, saya persilahkan, G. Silakan Pak. Terima kasih, Nina Fauzia. Izinkan kami bersama Pak Mahdian untuk berbagi informasi mengenai kegiatan kita dalam rangka pelatihan pembuatan media ya dan video pembelajaran di lingkungan lahan basah. Media pembelajaran kimia ya di lingkungan lahan basah untuk Bapak Ibu yang tergabung di dalam MGMP Kimia Hulu Sungai Utara. Ya, mungkin saya akan share. Itu jalan seorang. Enggak. Ya. Enggih, sudah Pak. Ya. Terima kasih. Semuanya ini agak kurang lancar karena ini bukan komputer pakaian biasa sehari-hari ya. Ya kebetulan setelah diberitahu Ibu Misbah kemarin akan ada presentasi, saya mau memperlancar komputer saya bawa ke servis, ternyata sampai hari ini belum selesai. Ya, selama ini kalau kuliah, komputernya agak lama, lelet, tapi masih bisa. Nah, untuk kegiatan pengabdian ini, saya berusaha untuk bisa lancar komputernya, ternyata kesulitan tukang servisnya, sehingga akhirnya ini pinjam ya. Makanya yang kemarin itu pakai HP saja jadi agak susah. Kalau pakai HP itu kan tombolnya kecil-kecil, sementara matanya sudah tidak jelas. Jadi kalau misalnya ditanya, mencari mana nih mute-nya, lama baru ketemu. Nah ini pakai komputer hari ini, dan sempat pinjam komputernya. Jadi beberapa hal yang sudah ada data di komputer saya tidak terbawa di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Artinya tidak terputus koneksinya, karena di sini saya tidak pakai WiFi ya, pakai sinyal HP saja juga. Dan media presentasinya juga bisa dilihat. Nah, biasanya kalau bukan pakaian sendiri itu agak ada hal yang salah pegang atau apa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Saukil dan Bapak Herudin, izinkan saya menyampaikan apa yang akan kita kerjakan bersama nanti ya. Nah, jadi intinya ini kegiatan kita ini adalah pelatihan pembuatan media dan video pembelajaran. Media dan video pembelajaran ya. Nah, jadi ada mungkin dua. Tapi bisa saja medianya itu juga nanti akhirnya berbentuk video juga. Untuk mata pelajaran kimia di lingkungan lahan basah untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru MGMP Kimia se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini yang ditugasi untuk kegiatan ini saya dan Pak Mahdian sebagai tim dosennya. Kemudian ada beberapa mahasiswa,
Ada 4 yang disebutkan Bapak Rusman tadi sudah. Kemudian dibantu juga kegiatan kami ini oleh Pak Rusman selaku koordinator prodi dan Ibu Misbah serta Nanda, Ozia dan Andi yang memfasilitasi untuk lancarnya kegiatan kita pada hari ini sehingga hari ini bisa bertemu ya. Nah, alhamdulillah. Ini ya Pak. Jadi untuk Pak Farham, Inggi Pak. gambar ya, ya. Gitu tadi sempat tersendat begitu Pak. Suaranya. Inggi. Nah ya, saya khawatirkan seperti itu. Ya mudah-mudahan lancar lah. Inggi Pak, Inggi. Ini sudah ditaruh dekat nih. Baik, saya ulangi sedikit. Jadi kegiatan kita ini difasilitasi oleh program studi dan panitia kegiatan PDWA, istilahnya lah program dosen wajib meneliti. Yang di sini ada Ibu Misbah sebagai koordinator untuk kegiatan ini juga di sini. Nah, kegiatan kita hari ini ringan-ringan saja. Mungkin Pak Saukil, Pak Hairudin dan teman-teman lain ya tidak perlu merasa ini bagaimana nanti ya. Karena kerjaannya kita ini adalah membuat video. Jadi lebih banyak pakai alat, nanti kan berarti alat yang bekerja. Kita ini lebih banyak merancangnya saja. Ya. Kalau yang sering tadi berjalanan di internet, mungkin sudah juga ada mengenal ya pengolah video atau kita menonton model video yang dibuat orang, video pembelajaran, baik yang dari luar negeri maupun yang dari teman-teman kita sesama guru di Indonesia ya, mungkin sudah sering juga ya lihatnya. Nah, biasanya memang anak muda yang agak tertarik yang kegiatan seperti ini. Jadi kalau kita udah Bapak Ibu guru yang sudah sekian tahun mengajar, apalagi program-program pembuat video seperti ini kan sebentar ada versi baru, sebentar ada yang dari perusahaan baru, sehingga kalau mengikutinya agak repot juga. Ya. Kita selama ini misalnya menggunakan Excel, menggunakan Word, itu saja belum maksimal saya kira ya. Seluruh fitur-fitur yang tersedia itu belum kita gunakan dengan efisien. Ya. Jadi sering kita hanya untuk mengetik, ngeprint, fasilitas yang lain-lainnya itu jarang juga kita gunakan. Nah, jadi di sini nanti kita akan agak santai-santai saja belajar mengolah video. Nah, karena basisnya tadi lahan basah, jadi Amuntai itu kan karakteristiknya seperti saya buat dalam gambar ini. Ada daerah yang luas sekali yang dominan air ya, berair. Dan itu akan memberi kekhasan, kekarakteristikan dibanding misalnya daerah tanah laut misalnya, itu daerah bergunung, atau daerah Barito Kuala, walaupun juga sama-sama daerah yang lahan basah, tapi luasan daerah yang mirip seperti di Amuntai ini mungkin tidak ada ya. Jadi kalau kita yang di Sungai Buloh itu seakan-akan jalan itu di tengah laut ya kalau lagi airnya banyak seperti ini. Kita akan membuat media dan video pembelajaran menggunakan
video Scribe Sparkle dan Filmora. Nah, saya berharap Bapak Ibu apakah sudah pernah ketemu ini nih? Pernah jalan-jalan di internet? Jalan Paminggir, Pak. Pak Herun di Paminggir, nah itu penuh air seperti ini ya, Paminggir itu Ya, Pak. kan. Ya. Nah, nanti ini latar belakang yang akan kita angkat sebagai inti media atau video kita, lalu kita mengolahnya pakai video Scribe Sparkle dan Filmora ini. Mungkin saya akan bercerita sedikit tentang video Scribe Sparkle dan Pak Madina yang Filmoranya ya. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin jangan-jangan sudah ada yang pernah main-main ini. Ini kayak mirip main-main aja kan. Jadi kayak kita Excel pernah mengerjakan ya, atau membuat gambar. Kita kalau membuat video itu kan sudah sangat memasyarakat ya, karena rata-rata HP saat ini ada videonya. Nah, kalau kita sering itu memang melihat videonya di media sosial saja, tidak di media pembelajaran. Nah, ini harapan kita seperti ini ya. Adakah Bapak Ibu yang sudah pernah ketemu atau bisa memainkan video Scribe Sparkle atau Filmora ini? Mungkin ada yang sudah? Belum, Pak, belum. Belum ya? Ya, mudah-mudahan nanti ini jadi pengetahuan baru nanti. Dan tentu saja perangkat yang seperti ini ya, atau aplikasi seperti ini, sebetulnya setiap aplikasi atau setiap software itu ya fungsinya sama saja untuk membantu kita, dan biasanya kan ada petunjuk-petunjuk ini harus apa. Jadi kalau kita yang sudah sangat familiar kita kan Word dan Excel itu yang komputer biasa kita gunakan kan ada istilah save, menyimpan itu kan jadi paham kita kan sudah. Nah, biasanya ada langkah-langkah mengikuti seperti itu. Nah, media dan video pembelajaran yang nanti yang dibahasnya adalah materi pelajaran kimia. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu atau kelas 10, 11, 12 bisa saja kita terserah kita yang membuatnya gitu kan. Nah, ini dampaknya adalah nanti menuntut Bapak Ibu guru itu bisa membuat skenario, menjadi kameramen, dan sekaligus menjadi sutradara, gitu kan? Jadi sebelum kita masuk kelas, sebetulnya ini kita sudah mengajar ini, membayangkan apa yang kita kerjakan di kelas atau apa yang ditonton oleh anak. Jadi video kita ini harapannya kalau misalnya kita tidak mengajar langsung, anak-anak kita itu bisa melihat, menonton, dan seakan-akan bersama-sama kita. Nah, harapannya seperti itu. Dan tentu saja rancangannya yang di sini ya. Bagaimana Bapak membuat skenario kegiatan yang ada di gambar itu atau di dalam video itu seperti apa. Dan biasanya kalau orang membuat film itu kan skenario ini yang duluan ada ya. Lalu skenario ini diserahkan ke sutradara biasanya. Nah, sutradara itu memahami skenario-nya diwujudkan seperti apa, lalu dimainkan kameramen yang mendokumentasi dalam bentuk rekaman film. Nah, seperti ini. Jadi peran Bapak Ibu guru mungkin lebih berat di sininya mungkin saya kira ya, nanti supaya video yang kita hasilkan itu menarik, tentu kita benar-benar bisa membuat skenario yang asik lah ya. Yang cocok mungkin untuk anak-anak kita. Jadi bagaimana kita mendalami atau memahami karakteristik anak kita sehingga tampilan video yang bagaimana kira-kira yang cocok dengan minat mereka, supaya nanti yang mungkin belum saatnya belajar kimia menonton ini timbul hasrat, nanti kalau sudah sampai di kelas berapa itu harus bisa memilih kimia mereka.
Kita khawatir juga nanti mata pelajaran game ini tidak ada lagi peminatnya. Anak-anak itu lebih cenderung memilih yang sifatnya praktis kan sekarang ya. Jadi yang didukung itu misalnya yang terutama yang dari SMK itu yang sifatnya pengetahuan praktis yang kemudian langsung ke dunia kerja. Ya, itu yang nampaknya minat. Apalagi sekarang barusan PBDB ya. Terlihat itu persaingan atau minat anak itu lebih banyak ke dunia yang mengarah ke praktis atau ke konseptual. Jadi kalau kita di SMA kan lebih banyak ke konseptual, keilmuan. Ya. Nah inilah tugasnya dan nanti wujudnya dalam bentuk media video dan mengolahnya pakai video scribe Sparkle ini. Jadi berangkat mulai dari lingkungan. Jadi kalau kayak Pak Herudin sudah di daerah Paminggir, nah harapan kita ini karakteristik sekali nih. Ini saya pernah punya teman itu, teman Facebook ya, saya kirimi gambar seperti ini, wah dia tertarik sekali. Dia bilang, wah saya ingin sekali ke kota Anda. Saya bilang ini bukan kota, yang gambar ini jauh dari kota. Ya. Mudah-mudahan tidak terloncat ya. Oh ya betul. Saya khawatir terloncat videonya nih. PPT-nya. Ini untuk kita membuat persepsi pokok bahasan misalnya. Nah, di kita ini ada kegiatan di kampung itu orang mencari ikan seperti ini ya, menjala pakai lunta mungkin seperti ini. Nah, bagaimana kita mengaitkan ini misalnya dengan materi pelajaran kimia. Jadi anak itu merasa pelajaran kimia itu dimulai dari pengalaman mereka. Nah, misalnya kita apakah bisa dikaitkan dengan hidrokarbon misalnya, struktur benzena, sikloalkana misalnya. Kenapa? Ini biasanya kalau bentuk dari jaring itu kan segi 6 ya. Nah, itu nanti kita giring untuk bagaimana struktur benzena atau sikloheksana misalnya ya. Kemudian ini ada tanam-tanaman bisa kita kembangkan bahwa ini tersusun atas unsur-unsur utamanya ada karbon dan hidrogen. Bagaimana untuk mengetahuinya? Nah, kalau dibakar misalnya nanti dia jadi arang misalnya. Nah, mungkin harapannya berangkat dari ini. Jadi ada karakteristik seperti ini. Dan yang saya tampilkan ini kan gambar. Bisa juga nanti kita dalam bentuk video. Entah siapa yang objek yang kita pakai sebagai bintangnya gitu ya. Nah, tidak harus kayak membuat film sih. Kita membuatnya mungkin sambil ketika ada orang yang lagi menghancau atau meluntai seperti ini, bisa kita potret atau bisa kita rekam dengan video. Nah, nanti kan menggabungnya itu yang akan kita bicarakan nanti. Mungkin yang secara detail, secara praktisnya bisa dibantu oleh mungkin Ananda Fauzia juga nanti akan membantu kita. Nah, ada misalnya seperti ini, perahu. Ini bisa juga kita bercerita dari perahu ini perlu keseimbangan dan kesetimbangan. Akhirnya kita giring ke kesetimbangan kimia. Nah, itu kan. Kemudian ini ada air, mungkin di sini ada yang airnya asam, berwarna, sehingga nanti bisa juga kita ajak mereka untuk membicarakan tentang konsentrasi. Ini kan kalau misalnya ada yang berenang, ini keruh. Nah, berarti air yang keruh dengan air yang bening, ada sesuatu di dalam air, sesuatu itu bisa banyak, bisa sedikit, kaitannya bisa dengan konsentrasi. Saya kira seperti itu. Tapi harapan saya adalah ini muncul dari Bapak Ibu, bagaimana mengangkat karakteristik daerah ini
menjadi sesuatu yang menarik buat siswa untuk mengawali pembelajaran kimia ini ya. Nah, ini juga yang khas sekali karakteristik kerbau rawa ini. Nah, ini kira-kira apa di kerbau rawa ini yang bisa kita kaitkan dengan kimia ya misalnya. Nah, saya membayangkan ini bisa kita berbicara tentang endapan, bisa tentang perpindahan kalor. Nah, jadi kalau misalnya kerbau itu kepanasan, dia akan nyebur ke sungai. Kenapa jadi nyebur? Nah, bisa kita ceritakan kan? Karena nanti panas yang ada di tubuh kerbau itu pindah ke air. Lalu dari air itu bisa terus merembet. Air itu memiliki kapasitas panas sekian kalori per gram, itu yang akan menampung atau mengambil panasnya kerbau sehingga mereka tidak kepanasan. Nah, kira bisa harapannya seperti itu. Nah, ini untuk kerbau rawa. Khas juga ini. Tidak ada di lain tempat kan. Ya. Nah, kemudian ini gambar yang berikutnya ini, misalnya nih, kebetulan ini sekolahnya di atas lahan basah ini. Jadi nampak sekali setelah habis ruang ini terlihat lahan yang dipenuhi air ya. Lalu ada rumput. Nah, mungkin rumput itu kita suruh, Ananda bisa nggak menghitung daunnya berapa banyak? Nah, tentu kan mereka akan menjawab tidak bisa menghitungnya. Nah, berarti kayak itu juga kalau kita disuruh menghitung berapa banyaknya molekul di sebuah zat. Nah, lalu supaya jangan banyak sebutannya, digagaslah misalnya kalau daun ini bisa dimasukkan di dalam wadah, lalu hitungannya sewadah itu. Seapa ya misalnya, selanjung. Jadi dalam kimia ada mol untuk mewakili jumlah yang banyak supaya sebutannya tidak banyak. Nah, saya kira ini ya inti harapan kita. Jadi yang saya sebut tadi skenario berangkat dari sini, bagaimana kita mengkait-kaitkan supaya asik, menarik, sehingga anak, wah ini cocok dengan lingkungan kita, apalagi misalnya dekat rumah mereka ya. Nah, gambar-gambar ini. Nah, ada juga misalnya ini nyetrum, walaupun ini tidak dianjurkan ya, tidak boleh lagi, tapi bisa kita kaitkan ini dengan misalnya apa? Daya hantar listrik. Nanti kita membuat gambar ini, entah kalau kita membuat videonya jangan yang betul-betul ada listrik, tapi tergambar misalnya orang bisa kesetrum, ya, supaya ada bahan untuk menguraikan bahwa di dalam air ini terkandung ion-ion yang bisa mengantarkan arus listrik yang kemudian itu muncul menjadi konsep larutan elektrolit. Saya kira ini. Gitu. Kalau yang ini jembatan, kira-kira jembatannya apa ya yang cocok nih? Ini kan karena ada sungai, memang jembatannya di mana-mana ya, di lahan kering pun, karena biasanya kalau lahan kering pegunungan itu menyeberangi Ngarai, ada juga jembatan. Tapi di sini tentu jembatan khas juga, karena di bawahnya ini bisa dilewati perahu misalnya. Nah, kira-kira kalau jembatan bisa kita kaitkan apa ya? Yang sambung-menyambung seperti ini, ya, mirip rantai, ya mungkin bisa kita kaitkan dengan makromolekul kah? Atau dengan apa misalnya asam lemak misalnya. Nah, pembahasan asam lemak seperti ini. Ya, ini yang kami pikirkan seperti itu. Nah, lalu kalau kita memiliki beberapa objek seperti itu, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan skenario untuk mengaitkan dengan materi kimia. Nah, mengolahnya dari gambar-gambar atau video yang berhasil kita tangkap misalnya, mungkin sambil waktu jalan-jalan sore kan, atau kapan itu ada hal menarik bisa kita foto, nanti fotonya bisa kita kumpulkan. Kita mengolahnya dengan video Scribe Sparkle ini. Ya, tadi kata Pak Hairudin
selama ini belum terlalu mengenal juga ya, karena sibuk dengan pembelajaran di kelas mungkin ya. Jadi kalau misalnya mencari ini, kita kadang-kadang kan kita menikmati saja langsung ya yang di YouTube itu, tidak terlalu memikirkan ini diolah dengan apa ya. Nah sekarang harapannya kita yang bisa mengolah. Ya sebetulnya selain video Scribe Sparkle ini agak kurang strong. Ada editor video banyak ya, banyak. Ada seperti ini, Apple iMovie, ada Windows Movie Maker, ada LumaFusion. Ini masing-masing versi-versi juga ini ya. Jadi kalau ada satu versi ada update, itu kan ada perubahan sedikit yang kalau kita tidak mengikuti agak bingung juga. Nah, kemudian ada Adobe Premiere Pro, ada InShot, ada Sony Vegas, Final Cut, dan macam-macam lagi banyak sebetulnya. Ya. Nah, rata-rata yang seperti ini memang ada yang model free, bisa kita download bebas saja, tapi ada juga yang berbayar ya. Nah, ini nanti entah kita, kalau yang free itu mungkin untuk beberapa bulan saja, tapi untuk pengolahnya, kalau videonya yang sudah jadi diolah ini kan tetap tersimpan nanti. Kalau sudah jadi videonya, tidak masalah. Walaupun programnya kita sudah berakhir misalnya, jadi bisa saja kalau kita mensiasati, kita yang free aja, bisa boleh juga. Nah sebetulnya apa sih video Scribe Sparkle ini? Ini merupakan program aplikasi atau software yang dapat dipergunakan untuk membuat presentasi video. Jadi kalau selama ini kita seperti yang saya lakukan ini presentasinya pakai PowerPoint ya. Walaupun PowerPoint ini bisa juga disisipi video, tapi yang kita buat ini memang jadi video. Nah, videonya tuh khas, yaitu berupa animasi, ada gerak tangan. Mirip benar-benar sedang menulis gitu ya. Jadi ada animasi tangan bergerak pada mungkin papan tulis atau ada objek tempat menulis lah begitu. Ya. Nah ini yang kita maksud dengan video Scribe ini. Jadi kekhasannya itu ada gerakan tangan itu. Oh itu jalan. Sebentar. Video Scribe Sparkle ini dapat seirama dengan objek. Kadang-kadang kalau kita membuat model media pembelajaran kan ada gambar, ada teksnya kita menjelaskan. Jadi kalau tadi misalnya ada larutan, kita bisa menjelaskan ini larutan atau ini koloid misalnya. Nah, berupa teks atau gambar yang ditampilkan pada layar, sehingga bila dilihat seperti tangan si pembuat sendiri yang melakukannya. Jadi kalau gambar itu sebetulnya bisa gambar hasil foto, tapi nanti munculnya itu mirip kayak digambar oleh guru. Nah, jadi asik juga dikira murid kita yang menggambarnya. Oh Bapak ini bagus gambarannya. Nah ini ada karakteristiknya. Jadi video Scribe ini simbol mereka ya. Jadi ada tangan seperti ini nih. Nah, jadi misalnya ada rumah, membuat rumah, jadi muncul pelan-pelan rumahnya ini, mulai dari depan atapnya sampai selesai. Nanti ya terlihat seperti ini. Ya. Nah, kita menggunakan konsep ada papan tulis ya, ada whiteboard, lalu ada animasi di whiteboard itu. Nah, yaitu ini sebuah media presentasi menggunakan layar seperti papan tulis, dan ada animasi tangan yang bergerak menulis atau menggambar sesuatu objek yang ada di layar. Ya, ini khasnya dari Scribe Sparkle ini. Memang tidak bisa juga kalau kayak gitu aja kan tampilannya ya. Bisa bosan juga anak kan. Ya. Jadi ini salah satu bagaimana kita membuat gambaran video pakai ini.
animasi dan suara disajikan bersamaan. Tidak sekadar animasi dan teks. Nah, jadi bisa didukung dengan suara. Kita sudah setuju kan kalau anak itu akan lebih meresap kalau misalnya dia melihat, dia mendengar, dan dia juga bisa merasakan. Nah, jadi di sini kalau misalnya video yang kita buat, walaupun animasi saja ada suara mungkin dari kita sendiri, bisa kita buat, diberi latar belakang musik misalnya sedikit, lalu ada teksnya mengatakan ini apa. Dengan Sparkle Video, video scribe ini, sebuah konsep atau prosedur dapat disajikan dalam bentuk multimedia yang menarik, sehingga harapan kita mudah dipahami oleh peserta didik. Harapannya seperti itu. Hingga seakan-akan ada yang ngajari mereka. Gitu. Jadi kalau mereka menonton, seakan-akan tidak sendiri kan. Jadi kalau misalnya kita menonton video, itu ini ada yang menulis seakan-akan sedang dikerjakan. Ya. Fungsinya ini untuk membuat proyek di video script Sparkle ini memudahkan kita karena kita tidak harus jadi ahli betul-betul. Ya, misalnya untuk menggambar menguasai Photoshop atau Corel Draw. Ini kebanyakan lagi nanti kita harus ini harus itu sebagai pelengkap ya. Nah, semua atribut baik gambar maupun suara itu umumnya sudah tersedia di aplikasi ini. Tinggal kita pilih saja. Yang menarik itu ini ya. Tapi saya tidak tahu nih surveinya itu di mana, siapa sasaran surveinya, dan apakah kalau kayak survei calon pemimpin itu kan bisa dipesan katanya. Ini saya bukan mencari-cari, tapi memang ketemu ya, menurut survei katanya 88% video scribe itu mampu meningkatkan prestasi peserta didik. Memang ada beberapa jurnal ya. Karena mereka atau siswa itu atau peserta didik itu lebih tertarik melihat video animasi whiteboard ini dibanding dengan misalnya penjelasan langsung guru di papan tulis yang sebenarnya misalnya. Karena nanti bisa diulanginya ya. Atau kalau menyaksikan guru di papan tulis bisa belum terperhatikan betul, guru sudah lewat ya. Misalnya dia ada perhatian ke lain, jadi tidak sempat mengamati betul. Nah, kalau ini kan bisa diulangi. Jadi hasil survei itu ada sesuatu yang sangat bermanfaat ya, sangat penting dari hasil pembuatan dengan video scribe ini. Mudah-mudahan nanti di kita ini juga ada dampaknya terhadap anak-anak kita ya. Gitu. Ya. Nah, ini fitur yang tersedia. Ada banyak gambar, tapi kita juga bisa membuat gambar sendiri. Ya, gambar-gambar itu dapat dipilih, sehingga kita tidak perlu menggambar dengan, kalau menggambarnya, kita tidak ahli menggambar ya, kita memotret bisa, ya, menggunakan kamera. Tapi kalau menggambar kayak Pak Tino Sidin zaman dulu itu, mungkin tidak bagus gambaran kita. Saya aja kalau membuat yang struktur bensina tadi suka tidak simetris. Ya. Jadi di sini kita tidak perlu menggambar atau menjadi seorang seniman. Walaupun tadi saya sebut Bapak Ibu ini bisa menjadi penulis skenario, bisa menjadi kameramen, bisa menjadi sutradara. Ya. Sebagai mungkin amatiran nggak ada apa-apa, yang penting hasilnya bagus. Ya. Dapat juga mengolahnya dengan format gambar. Ada format gambar SVG ini salah satu program untuk membuat gambar kan, atau dengan aplikasi lain juga bisa. Kalau Bapak Ibu yang rajin suka yang seperti ini kan daripada kita cuma melihat media sosial, bisa otak-atik yang ini. Ini asik juga. Ada musik juga, bisa dipilih untuk background-nya. Tapi bisa juga musik itu kita buat
entah musik khas Banjar misalnya. Banyak juga musik khas Banjar yang ampar-ampar pisang. Ini kalau musik yang dari asli bawaan, memang musik-musiknya kurang bernuansa lokal ya. Jadi bagus juga kalau kita membuat gambarnya lokal, musiknya juga lokal. Kemudian gerakan tangan atau supaya sesuai itu bisa diatur juga. Jadi durasi video itu dapat diatur, ada pemilihan waktu untuk setiap objek tampil, nanti di hasilnya bisa diatur. Ini mungkin akan lebih detail, nanti bisa kita bicarakan. Lalu hasilnya kalau kita sudah selesai bisa membuat, itu bisa dipublish, diumumkan, disebarkan ya. Bisa dalam bentuk MP4, itu bisa ke YouTube misalnya. Jadi anak bisa melihat, atau bisa juga dengan WAV ini. Ya. Ini adalah extension dari aplikasi-aplikasi yang untuk membuat video ya. Nah, insya Allah 5 menit bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, nanti 5 menit sebentar saja. Kenapa jadi saya agak optimis 5 menit? Karena kita tinggal pincet-pincet saja. Kalau salah kan bisa diulang gitu. Kalaunya kita salah memincet, ando. Kalau salah juga salah total, bisa jangan disimpan, diulang aja. Nah, di sini tidak ada kerugian, tidak seperti zaman dulu kita yang masih sistem klise. Kalau gambar itu kalau sudah terlanjur klisenya, habis di sini tinggal kalau di delete, hasil pembuatan kita di delete tidak merusak apa-apa, membuat lagi. Nah, di sini saya mengajak kalau misalnya ada aplikasi, ya, mudah-mudahan nampak nih. Sekilas nih, agak low system nih, dan muncul. Oh, ini masih iklan. Bentar supaya suaranya bisa nyambung itu ya. Ini kayaknya suaranya belum. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Ada gerakan seperti itu. Mohon maaf Pak, tampilannya masih PPT. Berarti saya harus pindah ya kalau Iya, masih Pak. tampilannya PPT. Di pindah. stop screen dulu yang PPT-nya, nanti ditampilkan ulang videonya. Saya langsung ke video itu mungkin bisa. Ini ya, bentar. Nah, mudah-mudahan ini nampak nih. Ini Pak, sudah. Alhamdulillah ya. Nah, suaranya tadi sudah saya share, oke. Jadi hasil kerjaan kita itu ya, kira-kira seperti ini nantinya. Nah, bisa dalam bentuk tangan, ya dalam bentuk pulpen kan ini. Jadi saya carikan dari video di YouTube juga ini. Nah, katanya 5 menit itu bisa. Jadi optimis aja kita. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini gambarnya sebetulnya sudah ada tersedia, sudah berbentuk seperti ini, tapi kan lahirnya dalam gambar ini pelan-pelan, mulai dari sketsa seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu akan menarik siswa. Jadi salah satu yang kita harapkan bisa dibuat oleh Bapak Ibu Guru yang seperti ini. Oke. Ya, saya kembali ke PowerPoint yang tadi ya. Nah, mudah-mudahan
Kalau 5 menit selesai itu untuk memahaminya. Nanti yang lamanya itu kan kita membuat skenarionya, memilih gambar-gambarnya, jadi agak lama juga. Kemudian supaya memuaskan, nanti kalau sudah jadi tentu saja kita lihat, kita tonton. Biasanya sekali jadi sekali buat itu masih belum puas, bisa kita ubah lagi. Mungkin ada yang terlalu cepat gerakannya, itu yang kita ubah misalnya seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya ini mungkin akan dibagikan ya nanti oleh panitia. Ya, ini detailnya untuk video scribe ini. Nah, ini agak panjang lebar, jadi kalau saya membacakan agak lama juga ya. Tapi intinya ini sudah. Jadi saya tadi bilang ke Ibu Misbah, nanti saya modifikasi sedikit yang sudah disiapkan panitia karena tulisannya saya agak kecil, membacanya agak susah karena kemarin itu masih di HP ya. Nah, ini alhamdulillah di laptop memang saya ingin yang agak lebih besar, lebih jarang, jadi lebih nyaman membacanya. Ya, ini nanti akan dibagikan bagaimana ini langkah-langkah dalam menjalankan video scribe Sparkle ini. Programnya ini mungkin akan dibagikan ya, Nanda Fauzi ya nanti, atau aplikasinya ini. Ini Pak, ya, nanti panduan di dalam panduannya juga sudah ada link untuk mengunduh aplikasinya, G. Oh ya, tapi untuk scribe ini kan relatif agak rumit ya mengunduhnya itu. Inggi Pak, kebetulan karena beberapa aplikasi video itu berbayar Pak lah, jadi kita pakainya yang gratisan begitu Pak Inggi. Nah, jadi bisa saja Bapak Ibu nanti kita bantu agar dapat bisa menginstall di laptopnya ya. Kebetulan ini karena laptop pinjaman ini saya tidak install di sini, memenuhi memori laptop ini. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian Filmora ini pemadian kita. Persilakan untuk melanjutkan. Ya, Pak Madin, apakah menggunakan file itu atau Pak Madin sudah langsung dari laptop pemadian aja lah? Itu ya ini. Oke, saya stop aja dulu di sini. Ya, selanjutnya untuk Filmora mungkin Pak Madin akan menggambarkan sekilas ya, karena untuk pendalamannya nanti oleh Ananda Fauzi dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Parham atas paparan terkait dengan materi kimia di lingkungan lahan basah dan juga terkait video scribe. Selanjutnya untuk Pemahdian tentang Filmora, dipersilahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fauziah. Ya. Mungkin menyambung tadi cerita Pak Parham ya. Tadi membuat video script. Jadi kalau video scriptnya sudah jadi, sebelum dipublish perlu diedit mungkin barangkali ya, supaya nanti bagus hasilnya. Nah, untuk mengeditnya itu ada namanya aplikasi, namanya Filmora. Nah, itu ya. Jadi Filmora ini untuk mengedit video yang sudah jadi sebelum dipublish supaya hasilnya bagus. Nah, lalu kenapa Filmora? Sebetulnya banyak aja program-program yang lain untuk mengedit video. Ya, tadi mungkin disebutkan sudah Pak Parham tadi sudah ada tadi lihat ya. Di antara lainnya tadi ada namanya, nah ini Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Final Cut. Nah, lalu kenapa kita mengambil Filmora? Nah, karena Filmora ini pada bayar gratis lah. Ada juga yang bayar ini, cuma diambil yang gratis. Kemudian anunya sedikit kapasitasnya lah. Jadi kadang memerlukan banyak tempat. Kilobyte-nya lah sedikit. Nah, kemudian lagi mudah. Nah, ini pertimbangannya. Jadi mudah untuk memakai Filmora.
kita orang pemula apa istilahnya kada pernah mengedit video. Nah, ini bisa dipakai menggunakan Filmora ini. Jadi prinsipnya ini Filmora ini adalah mengedit video yang sudah ada sebelum dipublish. Kemudian fitur-fiturnya juga sudah ada, tinggal mengupload aja, memasukkan file ke dalam aplikasi itu, mungkin sebentar juga. Kalau tadi Pak Parang yang menit katanya lah mungkin ya sekitar 5 menit bisa gampang lah. Tergantung mungkin videonya. Kalau videonya pindah barat, nah itu bisa terlawas bangun videonya nyaman-nyaman aja, itu kira-kira mudah aja. Nah, tadi malam saya coba-coba menggunakan Filmora ini. Dulu ada gambar-gambar video 6 hari dimasukkan. Nah, cuma sayangnya videonya terlalu singkat, lalu ada kode edit enggak. Jadi bagusnya video agak panjang supaya agak mudah mengedit. Ya. Nah, ini intinya lah. Jadi Filmora ini adalah satu aplikasi untuk mengedit video sebelum kita publish. Nah, itu kan karena ini media, lalu mungkin semalam ada namanya penelitian pengembangan ya. Jadi dalam pengembangan media berarti ini ngarannya. Nah, dalam pengembangan media itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, validitas, efektif, kemudian praktis lah. Nah, Bisa itu. gitu. Jadi ini ya. Nah, lalu ini lalu Filmora itu katanya kada hanya untuk laptop, untuk HP pun sudah ada. Nah, cuma barangkali kita kada menyasar ke laptop, menyasar ke HP. Jadi mungkin yang nanti yang mau dipakai dalam kesempatan adalah menggunakan laptop. Jadi kadang menggunakan HP walaupun bisa ya ponsel. Nah, lalu Filmora ini sudah banyak dipakai orang, di antara lain ada pembuatan pembelajaran video, pembelajaran kimia, antara lain reaksi redox. Lalu ada menggunakan bahan kimia, lalu ada materi asam basa. Nah, ini contoh-contoh penggunaan aplikasi Filmora dalam pembelajaran kimia dalam rangka tadi mengedit video. Jadi videonya sudah ada, tinggal diedit. Oke ya, lanjut. Nah, lalu berikutnya adalah ini sudah mungkin kita lewati aja ini. Ya, tadi ini Filmora ini ditujukan kepada editor pemula. Jadi yang tukang edit hanyaran bisa. Nah, cocok menggunakan aplikasi Filmora ini karena mudah tadilah, mudah dipakai. Oke, nanti kita lihat ya namanya itu. Lalu berikutnya adalah nah ini kelebihan dan kekurangan menggunakan aplikasi Filmora. Nah, itu kalau kelebihannya antara lain dengan tadi karena filenya itu sedikit, rasanya kilobyte aja nih untuk lihat di mana namanya di internet lah. Lalu pengoperasiannya mudah. Kenapa mudah? Karena fitur-fiturnya nyaman aja. Nah, tinggal diklik-klik ya. Kemudian editnya lebih cepat. Lalu banyak efek yang tersedia. Jadi kita bisa mengatur-atur lah sesuai dengan keperluan yang diinginkan oleh si editor. Nah, kekurangannya adalah karena programnya kecil, kilobyte-nya kada banyak tadi, lalu kita tidak terlalu luasa mengedit sesuai yang diinginkan. Nah, itu kelemahannya. Mungkin berbeda dengan kalau program aplikasi itu yang apa namanya, yang ukurannya lebih besar ya. Itu mungkin fasilitasnya lebih banyak juga. Nah, ini sesuai dengan namanya tahap pemula ya. Kemudian persyaratan kalau kita menginstal Filmora ini, komputer speknya itu, nah, Windows rata-rata kita punya Windows lah. Windows 7, Windows 8, mungkin Windows 10, atau yang lebih tinggi lagi lah. Nah, ini minimal Windows 7.
8 XP bisa juga. Kalau prosesornya Intel, nah ini kada perlu core. Kalau sekarang core i3 lah, core i5, core i7 sekarang lah. i7. 7 lah, nah agak canggih nih. Nah, ini cukup yang sederhana sudah bisa dipakai. RAM-nya pun sedikit lah, minimal 512. Nah, kalau sekarang mungkin ribuan sudahlah RAM ini. Tinggi-tinggi sudah. Nah, ini kelebihannya kamu secara lokal sudah adalah, jadi ini adalah syarat apa namanya, minimal komputer kita itu kira-kira sudah lebih ini. Karena kalau komputer di bawah ini mungkin sudah komputer lawas lah, komputer bahari. Memang komputer sekarang ini sudah di atas ini. Nah, jadi intinya itu tadi adalah bahwa Filmora ini adalah program aplikasi untuk mengedit video yang sudah ada. Jadi video itu nanti film-film ini dimasukkan ke dalam aplikasi Filmora hingga nanti di situ memasukkan lalu langsung diedit ya sesuai dengan tadi keperluan. Nah, jadi biasa kalau kita maulah video itu kan mesti banyak yang dipoto. Termasuk juga gambar bisa juga diedit. Sekian banyak di apa namanya di foto atau di video, nanti pada saat tampilnya kan kadang mungkin sebanyak itu. Nah, itu akan disesuaikan dengan tadi kata Pak Farham skenario ya, skenarionya disesuaikan dengan skenario sehingga nanti bisa dipotong lah sampai di mana. Nah, tinggal kita mau masukkan tadi ya. Itu nanti yang mungkin akan kita pelajari lah bersama-sama untuk mengedit tadi. Cuma videonya sudah ada Bang lah. Ini videonya belum jadi Bang tadi. Videonya belum jadi. Nah, kayaknya menghadang video jadi berarti hanya kasih ini anunya nih lanjutannya. Tapi bisa aja sudah bisa video ya. Sudah punya video bisa kan nanti dimasukkan walaupun video yang Pak Farham tadi belum jadi lagi, video scriptnya belum jadi, ya bisa aja video yang lain dimasukkan. Itu bagaimana mengeditnya. Nah, lalu tadi dikatakan fitur-fiturnya itu sudah ada lah, ini banyak fitur-fitur yang di dalam apa namanya aplikasi Filmora ini. Ini mungkin kesini lah ini. Jadi di dalam waktu kita menginstal, begitu dibuka maka akan muncul dua ini nah. Dua tampilan ini. Fitur easy mode lawan full lah, full fitur mode. Nah, nanti ini kan bisa dipilih. Lalu katanya kalau tahap pemula itu yang sebelah sini. Easy mode ini. Nah, kalau ini dianggap profesional sudah. Profesional artinya sudah di high mungkin barangkali lah. Jadi yang tahap pemula disarankan yang easy mode ini. Nah, ini ada menambah file, mengimport ada. Jadi termasuk nanti disimpan dalam bentuk apa, lalu dikirim kemana itu sudah termasuk di dalam Filmora ini. Lalu berikutnya adalah, nah ini kalau misalnya untuk isi mode lah, ini isinya ini, masing-masing ini punya fungsi ya. Ini punya fungsi masing-masing. Sama juga dengan yang satunya tadi, itu juga punya fitur, punya fungsi masing-masing. Sesuai mungkin namanya lah. Jadi kalau misalnya ini, nah ini add media file berarti menambah file yang diedit. Nah, itu bisa berupa gambar maupun video. Jadi program ini bisa untuk mengedit video, juga mengedit gambar ya. Program aplikasi Filmora. Lalu tema, kemudian musik. Nah, kalau preview-nya adalah menampilkan hasil editan. Nah, itu bisa ditampilkan dulu sebelum disimpan barangkali lah. Nah, itu untuk tadi yang satunya tadi. Kalau yang profesional itu, nah ini isinya ya. Ini yang disarankan untuk yang lebih profesional editornya. Nah, bisa memilih yang satunya full fitur mode.
Mungkin ada bedanya kira lah ini antara dua tadi. Nah, tepang ada beda lah ini. Nah ini. Jadi sama aja barangkali anunya lah. Nah ini fitur-fitur yang ada di dalam Filmora tadi. Nah ini mungkin sudah lah. Jadi rasanya ini ada banyak filenya inilah. Nah ini. Lain. Kalau di Nah, cuma caranya tadi Pak namanya sebelum kita menggunakan itu langkah yang awal itu adalah mendownload, kan karena gratis lah. Mendownload nanti alamatnya ada diberi, di download, habis di download itu nanti lalu diinstal. Nah, waktu menginstal anunya harus offline, sarannya itulah harus offline, jadi kada lagi terkonek ke internet, offline. Nah ini mungkin contoh tampilan Filmora tadi ya. Catat lah Bapak Ibu. Ini Pak kelihatan. Nah ini. Jadi ada kita isi mode tadi lawan all filter mode adalah. Jadi kalau tadi disarankan untuk pemula, kalau ini yang agak profesional lah. Nah, misalnya ini apa? Ini yang tadi lah. Nah, ini tadi ada beberapa video yang saya masukkan ke dalam sini. Cuma belum diedit lagi ini. Ini hanya yang dimasukkan aja nyar. Yang dimasukkan belum diedit lagi ini. Nah, ini contoh-contoh tadi kalau ada videonya tinggal dimasukkan nanti baru diedit. Nah, itu barangkali yang apa namanya yang bisa saya baca karena program dianggap mungkin sudah lama lah, cuma mungkin kita karena baru tahu lah barangkali. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang baru, kita pun termasuk juga yang baru. Ini contoh. Sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada di previewnya di sini ya. Nah, jadi itu apa namanya sekilas tentang Filmora. Jadi pengantarnya hari ini. Nanti mungkin agak lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh si Ibu Paudia lah untuk lebih lanjutnya. Nah, itu berkaitan dengan Filmora tadi, program aplikasi Filmora. Jadi program aplikasi Filmora ini untuk mengedit video maupun gambar dengan cara yang mudah dan aplikasinya pun tidak terlalu banyak apa namanya itu kapasitasnya lah. Jadi mudah dan fitur-fitur juga banyak di sini. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan banyak fitur-fitur sini, tinggal mengklik ya sesuai dengan yang keperluan kita. Oke, saya kira mungkin itu aja Ibu Paudia, sesuai dengan anunya sedikit aja materinya ini. Dan waktunya juga sudah lewat jam 3.40 lah. Maksudnya jam 3.40. Mungkin saya serahkan kepada Ibu Paudia untuk selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Mahdian atas paparannya tentang Filmora. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Farham. Jadi kita mau olah videonya di Videoscribe karena dieditnya di Filmora. Jadi mungkin Bu Hantian yang jadi guru hendak jadi YouTuber, nah bisa juga ya lah Pak. Yeah. Menyambi ya kalau pala jadi guru, jadi YouTuber. Jadi ada capaian. Jadi misalnya Bu Hantian mau olah videonya sagan kelas 10 MIPA 1, mungkin karena kada kau berhadir di kelas 10 MIPA 2 bisa menjulungi link video YouTube. Nah, ulahan guru kita. Kayak itu kalau palah maksudnya. Inggi. Oke, kita masuk ke tahapan
kegiatan berikutnya mungkin dari Bu Hanan Bapak dan Ibu ada yang hendak ditakunakan lawan Pak Parham atau lawan Pak Mahdian, karena ini juga baru begitu, jadi mungkin masih meraba-raba gitu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan lahan basahnya atau dengan video scrap-nya maupun dengan filmoranya kepada Bapak dan Ibu yang ingin open mic silahkan, atau ingin menchat di chat box juga dipersilahkan. Jadi mungkin sebentar Bapak Ibu ya. Jadi kami ini dengan Pak Parham bukan berarti Pak Harapnya ada juara ini, karena hanya lanjut terdahulu sama lama aja membaca gitu nih. Ya, jadi kita agak detailnya nanti bisa pada saat apa namanya berikutnya lah, pertemuan berikutnya. Itu saja mungkin kalau bisa kita jawab lah, karena ada aja tim ahlinya nih. Iya, Silakan Bu. Ini kepada Bapak dan Ibu mau raise hand silahkan, mau open mic langsung boleh. Bagaimana Bapak dan Ibu? Oke, mungkin ulun menyampaikan sedikit, mungkin ada yang betakun dari Bapak dan Ibu guru. Misalnya jar laptop ulun ini lain laptop tapi notebook misalnya lebih halus ukurannya kayak itu Pak lah. Apakah tetap bisa menginstal? Ini tetap bisa karena tadi jar seperti Pak Mahdian ukurannya mudah, bis itu kapasitasnya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu berat, artinya kada butuh memori di laptop kita. Jadi kalau misalnya bukan pian pakai notebook masih bisa diinstal insya Allah gitu. Mungkin ada yang ingin ditakunakan lagi Bapak dan Ibu. Nah, kayaknya kalau sudah praktik banyak tuh bertakun ya. Iya kalau Pak, karena ada membayangkan lagi apa dia takunan. Iya, karena kalau dibayangkan belum jar Bapak ini Pak. Aja kita bayangkan juga kayak Pak. Mun kada dibuka dulu ya kalau Pak, kada kawat lihat. Inggih. Assalamualaikum Bu. Oh, inggih Pak. Pak Saukil, inggih Pak, silakan. Tadi ada azan asar nih, jadi ulun berenai dulu ya. Gini Pak ya, Pak, baik Bapak Parham dan Bapak Mahdian yang memberikan materi ini sangat menarik sekali sebetulnya Bapak. Media pembelajaran ini walaupun mungkin aplikasinya katanya tadi sudah lama, karena kita ini sebenarnya generasi X ya. Kita yang jadi guru ini generasi X. Sedangkan yang kita hadapi ini generasi milenial. Ya, kita lihat sendiri. Iya, anak-anak kita di rumah itu Pak kalau buka HP cepat. Ya, mau download apa aja aplikasi apa permainan cepat ya. Kalau kita bingung kadang-kadang kan. Nah, itu kita kalah itu kecepatan mereka. Nah, jadi sebenarnya ini cukup menarik karena kita biasanya kan monoton di kelas Pak. Metode ceramah paling hebat kan kita metode diskusi gitu, atau praktikum sederhana. Nah, jadi kita kalau ada metode pembelajaran atau media pembelajaran seperti ini sebenarnya suatu hal yang menggembirakan dan suatu hal yang sangat berkesan gitu. Terutama mungkin anak-anak kita yang tentunya yang tergolong milenial ini kebanyakan tuh kayaknya lebih tertarik dengan hal yang seperti ini. Dia jenuh dengan yang kita ajarkan secara penjelasan atau diskusi itu jenuh kadang-kadang. Apalagi kan sekarang itu dia diminta menjadi pembelajar. Pembelajar itu kan orang yang bisa belajar dengan berbagai metode, dengan berbagai guru. Dia mungkin tidak tergantung pada kita lagi nanti. Kita ini cuma fasilitator. Yang kita ya secara kita khawatir kalau mereka tidak terlalu dari tata perilaku mereka kurang hormat lah kepada kita, itu khawatir kita Pak, karena kita memiliki kekurangan gitu, sedangkan mereka bisa belajar dari banyak hal, dari banyak media, baik itu di YouTube atau di mana saja. Nah, mereka bisa belajar, dan ini kalau kita bisa membuat ini, insya Allah kita bisa artinya lebih anu lah di hadapan mereka gitu Pak.
Kita bukan merasa apa itu minder enggak Pak ya, atau merasa enggak. Ini terus terang anak-anak kita ini agak sulit diajarkan dengan cara kalau kita dengan cara lama gitu, yang metode ceramah melulu itu mereka bosan gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi mereka untuk belajar lebih bagus, lebih enak belajar ini ya. Nah, gitu. Ulun berharap ini Ulun bisa mengerjakan ini, walaupun Ulun tidak tahu lagi ini bentuk video script, Filmora ini baru kenal ini, Pak. Baru hari ini Ulun melihat dan mendengar. Aplikasinya pun Ulun belum tahu, karena Ulun kalau di internet itu cuma lihat-lihat yang penting-penting aja sesuai kepentingan kita, jadi nggak browsing jauh-jauh gitu. Nah, gitu aja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami nanti. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukannya Pak Saukil. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru yang lain ada yang ingin disampaikan? Ya mungkin nanti bisa menyambung dari pertemuan berikutnya, kan kemarin kita membahas tentang R&D. Nah mungkin nanti produknya bisa salah satu video ini nanti diimplementasikan di kelas, bikin artikel begitu ya. Bapak dan Ibu ya. Begitu ya Pak ya? Ya. Okay. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin saya cukupkan sampai di sini, nggih Pak? Nggih. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan sebuah pantun, sisip kaladi di bawah papan, iwak karuan buka kelincingan. Sampai bertemu minggu depan di pelatihan media pembelajaran. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ajar nih soalnya. Masuk ajan. Umbai malah ajarnya tak umbai nih sama di Amutai. Umbai sama kurang lebih sih. Nanti jamnya pas lah sama. Apa nih? MC langsung apa? Ngopi dulu Pak. Thank you Pak, kalau misalnya hendak live group sudah belum tutup tadi. Pada Bapak dan Ibu yang masih di grup mungkin bisa mengisi link daftar hadir, jangan lupa link evaluasi juga, ini linknya dibagikan di chat box, nanti juga saya bagikan di grup WA kalaupun nanti ada yang ketinggalan. Itu beserta itu Bu, beserta link aplikasi Filmora. Inggih Pak, nanti link aplikasinya dibagikan dalam bentuk panduan buku, nanti di dalam bukunya nanti ada link untuk mengunduh atau mendownload aplikasinya begitu. Inggih. Iya, terima kasih. Inggih, aman Pak, aman. Inggih. Belum izin permisi Pak lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya. Pak Rusmansyah, Pak Madian, Pak Farham, permisi sama-sama. Nggih Pak. Nggih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang hadir hari ini.